Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Reksi Siregar dengan NIM 119210079. Saya dari Prodi Teknik Sipil, kelas PKS 2 TPB 60. Di sini mata pelajaran yang saya pilih adalah fisika dan kimia. Di mana buat fisika, program yang saya buat adalah untuk menghitung hambatan, baik itu hambatan dari rangkaian seri maupun hambatan dari rangkaian paralel. Buat yang kimia, program yang saya buat adalah untuk mengkonversikan massa dari gram ke kilogram ataupun dari kilogram ke gram. Dan juga untuk menghitung mol daripada suatu larutan. Nah, jadi ini adalah flowchart dari program menghitung hambatan. Jadi pertama-tama di sini kita mengintegerkan pilihan jumlah i, kemudian di sini akan keluar outputnya. Setelah itu, user akan disuruh untuk memilih antara hambatan seri dan hambatan paralel. Jika ingin memilih hambatan seri, user harus menginputkan 1, dan jika ingin memilih hambatan paralel, user menginputkan 2. Kemudian akan keluar output seperti ini. Setelah itu, user juga akan disuruh untuk menginputkan jumlah hambatan yang akan dihitung. Setelah itu di sini kita mendeklar real array. Nah, di sini jika user memilih hambatan seri, maka program akan menghitung hambatan dengan rumus hambatan seri. Tetapi sebelumnya juga user akan disuruh untuk menginputkan nilai R dari masing-masing hambatan yang ingin dihitung. Setelah dihitung, program akan mengeluarkan output berupa hambatan seri, nilai hambatan seri dengan satuan ohm. Namun jika di awal user memilih rangkaian hambatan paralel, di sini program akan menghitung hambatan dengan rumus hambatan paralel. Lalu akan keluar output berupa hambatan paralel dengan satuan ohm. Jadi ini merupakan program dari program fisika yang menghitung hambatan. Pertama-tama kita deklarasi include dan deklarasi namespace dengan mengetikkan include iostream. Kemudian kita deklarasikan fungsi dengan menginput integer main, lalu deklarasi float hasil sama dengan 0. Setelah itu kita deklarasikan pilihan dengan tipe data integer. Selanjutnya cout seperti ini untuk menampilkan program yang akan dijalankan di layar. Kemudian cout ini untuk yang berfungsi sebagai enter. Kemudian cout ini yang menampilkan pilihan dari program yang ingin dipilih. Satu untuk hambatan seri dan yang kedua untuk hambatan paralel. Kemudian ini juga berfungsi sebagai enter. Lalu ini berfungsi untuk menampilkan output pilihan hambatan yang ingin dihitung oleh user. Nah, di sini scene pilihan di mana berfungsi untuk menginputkan pilihan yang ingin dipilih, apakah itu hambatan seri ataukah hambatan paralel. Lalu akan keluar cout seperti ini untuk berfungsi untuk menampilkan output yang menanyakan jumlah hambatan yang ingin dihitung. Setelah itu in ini berfungsi untuk menanyakan jumlah dari hambatan yang ingin dihitung.
Kemudian buat array yang bernama R di sini dengan indeksnya jumlah sebanyak jumlah elemen bertipe float. Lalu jika pilihannya 1, maka dilakukan perulangan sebanyak jumlah. Lalu kemudian dimasukkan R1 yang hasilnya akan ditambahkan hasil pertamanya, 0 sama dengan 0, ditambahkan R yang pertama, lalu akan terulang sampai jumlah hambatannya ada berapa banyak. Kemudian cout ini untuk menampilkan hasil dari perhitungan hambatan seri. Lalu jika memilih 2, ini akan keluar cout yang meminta untuk memasukkan nilai R. Lalu in ini berfungsi untuk menginputkan nilai R. Kemudian akan dihitung menggunakan rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah R2 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Lalu kemudian akan dihitung dan menghasilkan cout ini untuk mengoutputkan hambatan paralel yang bersatuan ohm. Kemudian selanjutnya itu return 0 untuk mengakhiri program. Nah, di sini selanjutnya saya akan mendemokan program menghitung kita run saja. Pertama akan muncul output seperti ini. Program ini merupakan program menghitung hambatan. Kemudian pilih salah satu dari kedua hambatan. Yang pertama ada hambatan seri, kedua ada hambatan paralel. Kemudian di sini kita inputkan hambatan yang ingin kita pilih. Misalkan 1. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan jumlah hambatan yang ingin dihitung. Misalkan jumlah hambatannya ada 3. Kemudian setelah memilih 3, kita akan disuruh memasukkan nilai R sebanyak 3 kali. Karena kita punya 3 hambatan. Yang pertama hambatan pertama, misalkan 2. Kemudian hambatan kedua, misalkan saja 3. Kemudian hambatan ketiga misalkan 4. Setelah itu akan keluar hasil hambatan seri, yaitu sebesar 9. 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 dengan satuan ohm. Kalau misalkan kita memilih hambatan paralel, maka akan seperti ini. Kita juga akan diminta untuk melakukan hal yang sama, memasukkan jumlah hambatan yang ingin dihitung, kemudian memasukkan nilai dari setiap hambatan. Yang berbeda hanya rumus yang digunakan dari program. Jika hambatan seri, setiap hambatan akan langsung ditambahkan. Kalau misalkan paralel, menggunakan rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka akan muncul output hambatan paralel sebesar segini dengan satuan ohm. Jadi selanjutnya ini adalah flowchart dari program kimia mengkonversi gram ke kilogram dan menghitung mol larutan. Pertama-tama di sini kita integerkan key hasil NMR. Kemudian di sini akan keluar output seperti ini. Lalu user akan diminta untuk memilih antara program mengkonversi gram ke kilogram ataupun menghitung mol dari suatu larutan. Jika ingin mengkonversi gram ke kilogram, diminta untuk menginput 1, dan jika untuk menghitung mol suatu larutan akan diminta untuk menginputkan 2. Setelah itu, jika di awal tadi user memilih untuk mengkonversi gram ke kilogram, akan keluar output seperti ini.
Lalu kemudian user akan diminta untuk memilih apakah ingin mengkonversi kilogram ke gram ataupun sebaliknya, gram ke kilogram. Jika ingin mengkonversi yang pertama, kilogram ke gram, maka diminta untuk menginput 1. Dan jika untuk mengkonversi gram ke kilogram, akan diminta untuk menginput 2. Kemudian akan keluar output seperti ini. Lalu user akan diminta untuk menginputkan massa dari larutan atau Q yang akan yang akan dikonversikan. Kemudian program akan mengonversikan sesuai dengan pilihan awal. Jika di awal user memilih untuk mengkonversi dari kilogram ke gram, maka program akan mengalihkan massa larutan tersebut dengan 1000. Dan sebaliknya jika memilih gram ke kilogram akan dibagikan 1000. Lalu akan keluar output berupa hasil konversi, baik itu dalam satuan gram ataupun dalam satuan kilogram, tergantung pilihan dari user di awal. Kemudian di sini tadi jika user di awal memilih untuk menghitung mol dari suatu larutan, akan keluar output jumlah soal. Lalu user akan diminta untuk menginputkan soal tersebut. Kemudian akan keluar output seperti ini, di mana user akan selanjutnya diminta untuk menginputkan jumlah massa atau Q dan MR dari larutan tersebut. Selanjutnya program akan menghitung mol dengan rumus Q per MR. Lalu akan keluar output di mana outputnya adalah jumlah mol dari larutan tersebut. Jadi ini selanjutnya adalah program kedua, program kimia mengkonversi gram ke kilogram dan menghitung mol suatu larutan. Program pertama yaitu mendeklarasikan program. Program ini digunakan untuk menanyakan apakah ingin mengkonversi gram ke kilogram atau ingin menghitung mol dari suatu larutan. Selanjutnya, deklarasi pilih itu digunakan untuk memilih konversi yang ingin dilakukan. Ketika kita sudah memilih konversi gram ke kilogram, si in pilih ini digunakan untuk memilih apakah kita ingin mengkonversi kilogram ke gram ataupun sebaliknya gram ke kilogram. Kemudian ini si in key digunakan berfungsi untuk menerima input key atau massa larutan. Kemudian if ini berfungsi untuk memilih jika tadi di awal dipilih kilogram ke gram, maka akan dikonversikan, key akan dikonversikan dengan cara mengalihkan jumlah key tersebut dengan 1000. Dan apabila pilih 2, akan dibagikan 1000. Kemudian program yang kedua, yaitu program menghitung mol. Yang pertama kita masukkan soal di si in ini. Kemudian dilakukan deklarasi array, nama variabelnya adalah E. Sedangkan indeksnya adalah soal. Jadi jumlah array-nya tergantung pada variabel soal. Kemudian dilakukan banyak perulangan sebanyak soal yang sudah diinputkan tadi. Banyak soalnya misalnya ada 2, maka akan diulang sebanyak 2 kali. Lalu user akan memasukkan jumlah massa dan jumlah MR agar program dapat menghitung molnya tersebut. Hasil hitung akan ditampilkan dengan variabel array E, yaitu dengan rumus gram per MR. Kemudian program itu akan mengulang perhitungan tersebut tergantung berapa banyak jumlah inputan yang diberikan oleh user. Lalu juga akan keluar output sesuai dengan jumlah soal yang diinputkan user.
Sekarang selanjutnya saya akan mendemokan program kimia menghitung mol dan mengkonversikan gram ke kilogram. Pertama kita run dulu, lalu pilih apakah kita ingin mengkonversikan gram ke kilogram atau menghitung mol suatu larutan. Pertama kita coba dulu untuk mengkonversi gram ke kilogram. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memilih apakah ingin mengkonversi dari kilogram ke gram atau sebaliknya dari gram ke kilogram. Pertama kita coba dulu kilogram ke gram. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan massa larutan yang akan dikonversikan. Misalkan 50 kg. Maka massa larutan 50 kg tersebut akan dikalikan 1000 hingga keluar hasil konversi 50.000 gram. Nah, kemudian kita coba jika kita memilih untuk mengkonversikan gram ke kilogram. Misalkan masanya adalah 60.000 gram. Maka akan dihasilkan hasil konversinya itu 60 kg. 60.000 gram tadi akan dibagikan 1000, maka hasilnya 60 kg. Kemudian juga kita coba untuk menghitung mol dari suatu larutan. Misalkan jumlah soalnya ada 2. Soal pertama kita akan diminta untuk memasukkan jumlah massa. Misalkan jumlah massanya 3. MR-nya 35. Lalu soal kedua, jumlah massanya 5. Dan MR-nya ada misalkan 16. Gimana sih? Maaf. Coba sekali lagi ya. Menghitung mol. Kemudian jumlah soal sebanyak 2. Masukkan jumlah massa, misalkan 3. Masukkan MR-nya 35 misalkan. Terus jumlah massa soal kedua 5. Kemudian MR-nya misalkan saja 14. Maka program akan menghitung sebanyak 2 kali. Dan akan keluar hasil mol dari soal pertama, lalu mol dari soal kedua. Sebanyak sekian. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai program yang saya buat untuk memenuhi tugas besar PKS 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.